Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gio Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran tenaga kerja, konsep karakteristik, perhitungan, dan contoh kasus. Pertama adalah ada agenda yang berisi poin-poin. Poin pertama adalah definisi tenaga kerja tidak langsung. Poin kedua adalah perbedaan tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Ketiga adalah karakteristik dan klarifikasi biaya. Keempat adalah hubungan dengan biaya overhead pabrik atau BOP. Kelima adalah faktor yang mempengaruhi anggaran. Ketujuh adalah langkah-langkah penyusunan. Kedelapan adalah contoh kasus dan perhitungan. Kesembilan adalah kesimpulan. Di sini ada definisi tenaga kerja tidak langsung yang dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang biasanya tidak secara langsung berperan dalam mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biasanya besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tindak kegiatan produksi. Lalu ada poin selanjutnya adalah biaya ini tidak diidentifikasikan atau dibebankan secara langsung pada produk tertentu. Tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi-fleksibel dan semi-variable. Artinya, biaya-biayanya yang mengalami perubahan tetapi tidak secara langsung sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Lalu poin selanjutnya adalah contoh pengawasan pabrik, supervisor, petugas pemeliharaan mesin, maintenance, satpam pabrik, dan bagian administrasi pabrik. Tempat bekerja dan tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu ada dalam pabrik tetapi dapat di luar pabrik. Poin-poin selanjutnya adalah perbedaan utama tenaga kerja langsung lawan tenaga kerja tidak langsung. Poin nomor 1 adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung terlibat dalam proses produksi, biaya melekat pada harga, bahan pokok produksi atau HPP. Nomor berikutnya berfaktualisasi profesional dalam volume produksi tenaga kerja. Lalu nomor 2 adalah tenaga kerja tidak langsung atau TKLT. Mengubah kelancaran proses produksi secara umum dicatat sebagai biaya overhead pabrik atau BOP dan bersifat semi fleksibel atau tetap fixed. Poin selanjutnya adalah klarifikasi biaya tenaga kerja tidak langsung. TKLT tetap gaji pengawasan pabrik atau satpam yang jumlahnya tetap setiap bulan tanpa memandang jumlah unit yang diproduksi. Atau tenaga kerja tidak langsung variabel atau semi variable, biaya upah pekerja maintenance atau insentif kebersihan dan berupa seringnya intensitas pemakaian mesin atau aktivitas pabrik. Selanjutnya adalah hubungan anggaran overhead pabrik BOP. Ada 2. Yang pertama adalah anggaran TKTL merupakan komponen terbesar dan biaya paling penting dalam kelompok biaya overhead pabrik. Nomor 2-nya adalah pengendalian TKLT yang berefektif akan menekan total biaya overhead yang mengoptimalkan laba perusahaan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Nomor 1 adalah rencana tingkat produksi. Perusahaan menentukan tingkat pengawasan yang dibutuhkan. 2 adalah standar jam kerja atau kebijakan shift kerja pabrik. 3 adalah tarif upah atau gaji pokok dari kebijakan tunjangan perusahaan. Lalu ada tingkat inflasi atau regulasi upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Ada langkah-langkah penyusunan anggaran. Pertama adalah menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja tidak langsung yang dibutuhkan per departemen. Nomor 2, menentukan tarif upah atau tingkat gaji per bulan atau per tahun. Mengendalikan jumlah pegawai atau jam kerja dengan tarif upah. Lalu menggabungkan hasil perhitungan di dalam dokumen rekapitulasi anggaran BOP. Nah, ini adalah contoh kasus data perusahaan. Dari PT Sejahtera Abadi merencanakan aktivitas pabrik pada tahun 2006 dengan rincian tenaga kerja tidak langsung sebagai berikut. 1. Supervisor pabrik. 2 orang masing-masing digaji 6 juta per bulan. Petugas maintenance 3 orang masing-masing digaji 4 juta per bulan. Dan satpam pabrik
4 orang masing-masing digaji 3,5 juta per bulan. Dan contoh kasus perhitungan bulanan. Perhitungan total biaya TLT per bulan adalah supervisor 2 kali 6 juta sama dengan 12 juta. Maintenance 3 kali 4 juta sama dengan 12 juta. Satpam 4 kali 3,5 atau 3,5 juta sama dengan 14 juta. Total biaya TKTL per bulan adalah 12 ditambah 12 ditambah 14 sama dengan 38 juta. Contoh kasus perhitungan tahunan. Total biaya TKLT selama 1 tahun 12 bulan adalah 38 dikali 12 sama dengan 456 juta. Anggaran sebesar 465 juta rupiah ini selanjutnya dimasukkan ke dalam pos anggaran biaya overhead pabrik atau BOP tahunan 2026. Kesimpulan, anggaran TKTL krusial untuk menjaga stabilitas operasional pabrik, masuk dalam kategori biaya overhead pabrik atau BOP, bukan harga pokok barang langsung, membantu manajemen dalam mengawasi interaksi dan efisiensi biaya perusahaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, inilah presentasi yang saya bisa jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.